Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membuat sebuah video tutorial yang akan digunakan untuk persiapan ujian kompetensi keahlian yang insya Allah akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kayagung pada bulan Januari 2015. Baiklah, bersama saya Anjar Sulistia, kita akan memulai pembuatan video tutorial ini. Baiklah, untuk video yang pertama ini akan membahas tentang perancangan atau desain jaringan WAN menggunakan program aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja kita buka program aplikasinya pada desktop Cisco Packet Tracer. Kita klik 2 kali. Baiklah, inilah tampilan dari program aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk melakukan desain atau rancangan jaringan WAN, di sini kita akan menyiapkan beberapa perangkat jaringan. Di antara yang pertama adalah sebuah komputer server. Kemudian kita tambahkan sebuah perangkat router. Dalam hal ini kita gunakan perangkat router 1841. Kemudian langkah berikutnya kita berikan sebuah perangkat switch. Di sini kita akan gunakan switch 24 port dengan tipe 2960. Kemudian kita tambahkan perangkat PC client atau PC desktop. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan sebuah perangkat wireless. Di sini kita gunakan sebuah perangkat access point. Jadi bukan perangkat access point router seperti Linksys WRT 300N ini, tapi gunakan sebuah access point saja. Kemudian kita siapkan sebuah perangkat laptop yang nanti digunakan mengakses jaringan melalui perangkat access point. Baik, sebelum kita melakukan pengkabelan atau instalasi pengkabelan, kita akan susun terlebih dahulu perangkatnya biar tampak rapi. Baik, dirasa cukup. Sekarang kita akan pasang pengkabelannya. Yang pertama adalah komputer server dan juga perangkat router. Perangkat router karena kecerdasannya dianggap sebagai seperti komputer, jadi dianggap sejenis dengan komputer. Ya, jadi di sini perangkat server dan juga perangkat router dianggap sebagai sejenis. Karena itu untuk menghubungkannya menggunakan sebuah kabel cross. Baik, sekarang kita hubungkan dengan cara klik 1 kali kabel crossnya. Kemudian kita klik perangkat servernya, kita pilih path Ethernet. Kemudian kita klik perangkat routernya, kita pilih path Ethernet 0/0 atau merupakan interface yang pertama. Baik, yang kedua kita akan hubungkan antara perangkat router dengan perangkat switch. Ini merupakan dua perangkat yang berbeda. Untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel strike. Kita klik 1 kali, kemudian kita klik perangkat routernya, kita pilih interface yang kedua, kemudian kita klik perangkat switchnya. Kita bisa memilih port mana saja. Dalam hal ini kita akan gunakan port yang pertama. Baik, langkah berikutnya kita akan hubungkan perangkat komputer dengan perangkat switch. Perangkat komputer dengan switch merupakan perangkat yang berbeda. Untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel strike. Kita klik kabelnya, kemudian kita klik perangkat komputernya, kita pilih path Ethernet, kita pilih perangkat switch, kita pilih port yang pertama. Kemudian kita klik lagi kabelnya, kita klik komputernya, kita pilih path Ethernet, kita klik perangkat switchnya, kita pilih port yang berikutnya. Langkah berikutnya kita akan menghubungkan perangkat switch dengan access point. Ini merupakan dua buah perangkat yang berbeda. Untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel strike. Kita klik kabelnya, kita klik perangkat switch, kita klik salah satu port, kemudian kita klik perangkat access point-nya. Di sini hanya tersedia satu buah port, yaitu port 0. Baik, demikian pengkabelannya. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita susun terlebih dahulu, kita rapikan terlebih dahulu agar nanti tampak rapi. Baik, selesai. Demikian pengkabelan dari jaringan yang akan kita buat. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi. Langkah pertama yang akan kita konfigurasi adalah perangkat server. Kita klik config, kemudian kita beri nama dengan nama yaitu PC server.
Kemudian kita klik desktop, kemudian kita klik IP configuration. Kita berikan alamat IP-nya yaitu 200.100.1.254. Kita klik subnet mask-nya, kita biarkan default. Kita klik gateway-nya. Nanti gateway-nya akan mengarah ke perangkat ke interface yang pertama dari perangkat router. Dalam hal ini kita berikan IP-nya 200.100.1.1. Kemudian DNS-nya merupakan komputer ini sendiri dengan alamat 200.100.1.254. Kemudian kita klik tombol close. Kemudian kita close lagi. Langkah berikutnya kita konfigurasi perangkat router. Kita klik satu kali, kemudian kita klik config. Di sini kita akan beri nama dengan nama PC router. Kemudian langkah berikutnya kita klik pada bagian interface ini, merupakan interface yang pertama, Path Ethernet 0/0. Kita aktifkan terlebih dahulu dengan mengklik tombol on. Kita masukkan alamat IP-nya yaitu 200.100.1.1. Ini merupakan IP yang nanti akan terhubung ke komputer server. Kita klik subnet mask-nya. Kemudian langkah berikutnya kita klik interface yang kedua. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kita berikan IP yang nanti akan terhubung ke jaringan LAN, yaitu dengan IP 192.170.1.254. Kemudian kita klik subnet mask-nya. Baik, cukup demikian untuk konfigurasinya. Kita klik tombol close. Langkah berikutnya kita akan konfigurasi komputer klien, yaitu dengan cara mengklik satu kali. Kemudian kita klik config, kita beri nama PC01. Langkah berikutnya kita klik desktop, kita klik IP, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.170.1.1. Kemudian subnet mask-nya kita klik. Gateway-nya dia akan terhubung ke interface router yang kedua yaitu 192.170.1.254. Kemudian DNS-nya kita isikan alamat IP server yaitu 200.100.1.254, di mana pada server tersebut terdapat layanan DNS server. Baik, kalau sudah kita klik tombol close, kemudian kita close lagi. Langkah yang kedua kita klik lagi, kita konfigurasi komputer yang kedua. Kita klik config, kemudian kita beri nama PC02. Kemudian kita klik desktop, kita klik IP configuration, kita masukkan IP yang kedua yaitu 192.170.1.2. Kita klik subnet mask-nya, kita klik gateway-nya yaitu terhubung ke interface yang router yang kedua yaitu 192.170.1.254. Kita masukkan DNS servernya 200.100.1.254. Baik, kalau sudah kita klik tombol close, kita klik close lagi. Langkah berikutnya kita konfigurasi access point yaitu dengan cara mengklik satu kali. Kemudian kita klik config, kita beri nama access point saja, nolnya kita hapus. Kemudian kita klik port 0. Di sini tidak ada yang perlu dikonfigurasi, jadi kita lewatkan saja. Kita klik port satunya. Di sini kita berikan SSID-nya, yaitu merupakan nama yang digunakan untuk mengakses access point tersebut. Kita ganti namanya menjadi AP spasi SMKN1. Untuk channelnya kita berikan yang paling tinggi yaitu 11. Kemudian pada bagian authentication-nya atau bagian security-nya kita berikan WPA2 PSK. Kemudian kita berikan password SMKN1KAG. Kalau sudah, klik tombol close. Kemudian langkah berikutnya kita akan konfigurasi perangkat laptop yang nantinya akan mengakses jaringan melalui access point. Kita klik satu kali laptopnya, kita beri nama laptop. Jadi nolnya kita hapus. Kemudian langkah berikutnya kita kembali ke physical. Kemudian kita akan mengganti interface jaringannya yaitu dengan cara matikan terlebih dahulu laptopnya. Kemudian interface-nya kita buang atau kita ganti dengan perangkat Wi-Fi. Kalau sudah, kita nyalakan lagi laptopnya. Kalau sudah, kemudian kita klik pada bagian config. Di sini untuk menghubungkan laptop dengan perangkat access point bisa dengan cara kita klik wireless. Kemudian kita masukkan SSID-nya yaitu AP spasi SMKN1. Kemudian kita masukkan authentication-nya yaitu WPA2 PSK dengan password SMKN1KAG. Kemudian kita klik tombol close. Nah, di sini belum terhubung. Nah, baik, sudah terhubung ya. Kalau belum terhubung berarti terjadi kesalahan. Atau kita bisa juga melakukan cara yang kedua untuk menghubungkan laptop dengan access point, yaitu dengan cara mengklik satu kali, kemudian kita pilih desktop, kemudian kita pilih PC wireless. Ini adalah cara yang kedua.
kemudian kita klik connect, kemudian kita klik refresh. Di sini terdapat SSID dari access point-nya. Untuk mengkonekkannya kita klik connect, kemudian kita masukkan passwordnya yaitu SMKN1KAG. Kemudian kita klik tombol connect. Ya, ini cara yang kedua untuk mengkoneksikan antara perangkat laptop dengan access point. Baik, dirasa cukup untuk konfigurasi. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi lanjutan, yaitu mengkonfigurasi layanan pada komputer server. Sekarang kita klik satu kali komputer servernya, kemudian kita klik config, kemudian kita klik layanan DNS. Di sini kita akan mendaftarkan domain-domain dengan IP-nya. Yang pertama kita daftarkan yaitu www.smkn1ka.sch.id dengan alamat IP 200.100.1.254. Kemudian kita klik tombol add. Yang kedua adalah ftp.smkn1ka.sch.id dengan alamat yang sama yaitu 200.100.1.254. Kemudian kita bisa menambahkan domain yang lain, sebagai contoh misalkan mail.smkn1ka.sch.id dengan alamat yang sama, karena di sini tidak terdapat IP virtual. Jadi kita masukkan alamat IP yang sama yaitu 200.100.1.254. Kemudian kita klik tombol add. Nah, dalam hal ini nantinya untuk mail server tidak masuk dalam ujian kompetensi. Jadi ini kita hapus saja. Ini tadi sekedar contoh, jadi sebagai tambahan pengetahuan. Nah, di sini untuk persiapan uji kompetensi ini tidak dimasukkan, jadi kita hapus saja. Cukup dengan www yaitu web server dan juga FTP server. Baik, langkah berikutnya kita akan konfigurasi layanan dari web server. Kalau ini merupakan konfigurasi dari DNS, yaitu kita mendaftarkan domain dan IP. Yang kedua, kita akan mengkonfigurasi layanan web server atau nama lainnya adalah HTTP server. Kita klik satu kali. Kemudian di sini kita akan coba ubah beberapa tulisan. Di antara yang pertama ada tulisan Cisco Packet Tracer. Di sini coba kita ganti dengan www.smkn1ka.sch.id. Kemudian pada tulisan welcome sampai open titik kita ganti selamat datang di www.smkn1ka.sch.id. Kemudian pada bagian quick links kita ganti namanya dengan menu utama. Baik, kemudian langkah berikutnya coba kita tambahkan perintah tambahan. Di antaranya adalah body bg color sama dengan yellow. Kita tutup. Kemudian pada bagian font size-nya coba kita ganti menjadi 5 plus 5. Untuk center coba kita hapus pada bagian penutup perintah center di sini. Kita cut. Kemudian kita letakkan pastenya di sebelum perintah menu utama di sini. Ya, jadi nanti tulisan www.smkn1ka.sch.id dan juga selamat datang akan ditengahkan. Sedangkan tulisan menu utama akan diletakkan di pinggir atau rata kiri. Baik, jangan lupa kita tutup perintah bodinya. Kita letakkan sebelum perintah HTML yang di bawah. Kita buka kurung siku / body untuk menutup perintah bodinya. Baik, demikian dirasa cukup untuk pengaturan dari tampilan web yang akan ditampilkan dari layanan HTTP servernya atau web servernya. Baik, langkah berikutnya kita klik FTP. Di sini untuk pengaturan FTP cukup kita tambahkan sebuah user, misalkan sebagai contoh username-nya adalah Ana. Baik, kami ulangi, sebagai contoh username-nya bernama Ana. Di sini kita berikan password-nya adalah misalkan sebagai contoh adalah TKJ. Kemudian kita berikan full access yaitu write, read, delete, rename dan juga list. Kemudian kita klik tombol plus. Baik, dirasa cukup untuk pengaturan pada FTP-nya. Kemudian untuk FTP ini membutuhkan beberapa file sebagai pengujian. Untuk menambahkan file pada layar FTP kita klik tombol desktop. Kemudian kita pilih text editor. Tapi sebelumnya boleh kita klik command prompt dulu. Kita lihat ada berapa file pada komputer servernya dengan mengetikkan perintah dir, enter.
Nah, di sini kita ketahui hanya terdapat sebuah file, yaitu apa? Sample file .txt. Coba kita close. Sekarang kita akan tambahkan beberapa file. Oke, kita klik text editornya. Kita berikan tulisan, misalkan sebagai contoh, kami akan melaksanakan UKK pada insya Allah pada bulan Januari 2016. Oke, kita klik tombol close, kita beri nama, kita klik tombol save, kemudian kita beri nama info.txt. Oke. Yang kedua, kita tambahkan lagi file berikutnya, kita klik text editor. Agar berhasil dalam UKK nanti, hendaknya banyak belajar dan latihan praktik. Kalau sudah, kita klik tombol close, kemudian kita klik tombol save, kemudian kita beri nama tips.txt. Kita klik tombol OK. Sekarang coba kita kembali ke command prompt. Coba kita lihat berapa jumlah file yang ada sekarang dengan perintah dir. Di sini terdapat 2 buah file, yaitu file tips.txt dan juga file info.txt. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan 2 buah file tersebut ke layanan FTP. Caranya adalah kita ketikkan perintah FTP spasi alamat IP server atau nama domainnya. Misalkan kalau alamat IP server kita tuliskan 200.101.254. Baik, kita hapus. Di sini kita ganti dengan nama domainnya, yaitu apa? FTP, yaitu perintah spasi nama domain. Nama domainnya adalah ftp.smkn1ka.sch.id. Enter. Kita masukkan username-nya adalah Ana. Enter. Kemudian password-nya adalah TKJ. Enter. Baik, langkah berikutnya kita akan memasukkan 2 buah file tadi ke layanan FTP. Kita lihat dulu berapa file yang ada pada layanan FTP, yaitu dengan perintah dir. Terdapat 15 file. Untuk memasukkan 2 buah file yang ada di server tadi ke layanan FTP, yaitu dengan cara kita ketikkan perintah put spasi info.txt. Ya, sudah ditransfer, sudah dikirim ke layanan FTP. Sekarang file yang kedua, yaitu put spasi tips.txt. Enter. Ya, 2 buah file tersebut sudah terkirim. Kita buktikan dengan perintah dir. Di sini sudah bertambah menjadi 17. Langkah berikutnya, kita keluar dengan mengetikkan perintah exit. Baik, sudah selesai. Sekarang kita close. Untuk berikutnya, untuk melakukan pengujian, bisa kita lakukan pengujian dengan pada komputer server. Misalkan sebagai contoh pemanggilan dari layanan web servernya, yaitu dengan cara mengklik web browser. Kita masukkan nama domainnya, itu adalah www.smkn1ka.sch.id. Enter. Nah, di sini sudah berhasil kita panggil layanan dari HTTP servernya atau dari web servernya. Untuk FTP servernya tidak kita uji dari server, karena tadi sudah kita uji melalui command prompt. Berarti itu sama saja dengan kita telah mengujinya dari komputer server. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan pengujian berikutnya. Baik, kita klik tombol close. Sekarang kita akan melakukan pengujian, di mana pengujian nanti akan membuktikan berfungsinya layanan server dan berfungsinya alur jaringan dari komputer server ke router, ke switch, dan sampai ke komputer klien. Berarti alurnya adalah bila komputer klien mengakses layanan server, maka nanti alur sinyalnya adalah dari komputer klien ke switch, kemudian ke interface pertama perangkat router, diteruskan interface kedua dari perangkat router, kemudian diteruskan ke interface pertama perangkat router, kemudian ke server. Kemudian server akan menerima, kemudian memberikan respon permintaan dari komputer klien tersebut, kemudian mengirimkannya ke interface pertama dari perangkat router, kemudian perangkat router akan meneruskannya ke interface yang kedua, kemudian ke switch, kemudian diterima di komputer klien. Itulah kira-kira gambaran dari aliran informasi apabila sebuah komputer klien mengakses layanan dari komputer server. Baik, sekarang kita akan mengakses layanan server dari komputer klien. Kita klik 1 kali, kemudian kita klik web browsernya, kita mainnya, yaitu www.smkn1ka.sch.id.